Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak, semoga masih semangat. Video nyaman nguploadnya. Kami di sini akan menjelaskan tentang prinsip regularity atau prinsip keteraturan. Prinsip regularity dalam konteks latihan mengacu pada konsistensi dalam rutinitas melakukan latihan. Bisa lah. Bisa. Ada 5 hal dalam prinsip regularity, yaitu 1. Jadwal latihan mingguan. 2. Menetapkan waktu latihan tetap. 3. Mengikuti program latihan rutin. 4. Mencatat latihan. Dan 5. Variasi intensitas. Untuk contoh penerapannya, jadwal latihan mingguan, kita bisa membuat latihan mingguan untuk mengatur hari. Misalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian yang kedua, menetapkan waktu latihan tetap. Bisa pagi, sore, sesuai kebutuhan. Untuk yang ketiga, teman saya akan memaparkannya. Malam sambil itu udah masuk. Oke, terima kasih. Untuk yang tiga yaitu mengikuti program latihan rutin. Contohnya, misalnya dalam 1 minggu kita mengangkat beban berapa kali, ya, misalnya 3 kali, ya. Terus yang keempat, mencatat latihan. Nah, di sini kita bisa mencatat, bisa menggunakan jurnal latihan, ya, durasinya dan intensitas. Terus yang terakhir yaitu variasi intensitas. Nah, di sini variasinya bisa kita tingkatkan, ya. Misalnya dalam 1 minggu itu ada hari tertentu yang latihannya kita tingkatkan, dan di latihan berikutnya kita kembali lagi ke intensitas awal. Nah, selanjutnya untuk penjelasan prinsip keteraturan pada tabel ini mungkin akan dijelaskan oleh Kak Japriani. Nah, ini coach spesialis buat program latihan dia, Pak. Baru udah gatal nampaknya. Oh, gitu. Baik kakak-kakak semua, Asin nang aroma. di sini kami menampilkan tabel periodisasi latihan. Nah, sebenarnya ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena dari kelompok progres tadi udah menjelaskan ini sebenarnya. Kalau latihan itu semakin meningkat, ya. Periodisasi. Jadi periodisasi itu ada tahap umum, terus ada tahap khusus, kemudian prakompetisi dan kompetisi. Ada 4 tahap. Kalau untuk anak sekolah saya belum pernah menerapkan karena takut mereka cedera gitu. Nah, tadi sudah disampaikan dari tim kelompok progres bahwa prinsip latihan itu di awal itu kita harus melakukan tes. Nah, seperti hal yang ada di tabel ini, kita harus melakukan tes awal dulu. Berapa kemampuan, kita bicara atlet di sini, berapa kemampuan atlet yang ada. Nah, nanti periodenya itu setiap 6 minggu atau 7 minggu kita harus tes kembali. Apakah ada peningkatan? Seperti itu. Nah, di sini ada garis merah, ada garis hijau. Kalau garis hijau itu volume. Nah, kalau tadi dikatakan waktu latihannya bisa pagi, bisa sore. Kita ambil contoh. Kalau latihan pagi, anggap saja kita latihan selama kurang lebih 2 jam. Mulai dari jam 7 sampai jam 9. Semakin mendekati periode khusus, tahap khusus itu, volume latihannya harus diturunkan. Yang tadi kita latihan 2 jam, hanya 1 jam, tapi intensitasnya harus
tambah. Kalau tadi seandainya kita latihan 3 kali seminggu, intensitasnya ditambah mungkin jadi 4 kali seminggu, atau bisa ditambah pagi dan sore, seperti itu. Sebenarnya ini semua sudah lengkap dijawab dari ketiga kelompok tersebut. Ada kelompok overload tadi. Bukan berarti overload itu overload beban, tidak. Kalau overload itu terkait juga dengan tadi. Kalau kita berikan latihan berlebihan, anak itu atau atlet itu akan stagnan. Udah selesai di situ kemampuannya. Bukan semakin meningkat, bahkan semakin turun. Kita juga yang rugi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari prinsip keteraturan Elias Pikal. Ya, seperti itu. Demikian dari kelompok kami, kami ucapkan